Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal dan kunci jawaban pelajaran akidah kelak untuk soal penilaian akhir tahun atau UKK kelas 4 MI semester 2 tahun 2023. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang benar. Nomor 1, di antara akhlak terhadap sesama muslim adalah mengucapkan salam apabila bertemu. Berikut yang merupakan arti dari bacaan salam adalah: A. Semua di dunia ini adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. B. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah selalu tercurah untuk kamu sekalian. C. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. D. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali atas perlindungan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Jawaban yang benar adalah ya, B. Semoga keselamatan, rahmat dan berkat dari Allah selalu tercurah untuk kamu sekalian. Nomor 2, perhatikan tabel berikut. Nomor 1 merupakan ucapan orang yang berserah diri kepada Allah, sapaan resmi para malaikat, nabi dan rasul dan para penghuni surga. 3. Dapat mempererat hubungan persaudaraan. 4. Menambah rasa cinta kepada Allah. 5. Mendatangkan rezeki yang melimpah. Keutamaan kalimat salam pada tabel di atas ditunjukkan oleh nomor A 1, 2 dan 3, B 1, 2 dan 4, C 2, 3 dan 4, D 2, 4 dan 5. Jawaban yang benar adalah ya, C 2, 3 dan 5, yaitu sapaan resmi para malaikat, nabi dan rasul dan para penghuni surga. Yang ketiga, dapat mempererat hubungan persaudaraan, dan yang keempat adalah menambah rasa cinta kepada Allah. Soal nomor 3. Siang itu Omar pergi ke rumah Atiyah. Mereka berdua akan bermain bola dengan teman-teman lain yang sudah menunggu di lapangan. Setiba di rumah Atiyah, Omar merasa senang karena pintu rumahnya terbuka, yang berarti Atiyah sudah menunggu dan siap berangkat. Melihat pintu rumah Atiyah terbuka, maka yang dilakukan Omar sebagai tamu adalah: A. Langsung masuk dan duduk sambil menunggu Atiyah keluar. B. Diam dan menunggu sampai Atiyah keluar dari rumah. C. Mengucapkan salam dan dia keluar rumah. D. Mengucapkan salam dan langsung masuk meski belum dipersilahkan. Jawaban yang betul adalah iya, C. Mengucapkan salam dan menunggu Atiyah keluar rumah. Soal nomor 4, perhatikan tabel berikut. Nomor, waktu mengucapkan salam. Ketika bertemu teman, guru atau saudara. Nomor 2, ketika bertemu dan berpisah. 3, ketika berada di perjalanan. 4, ketika memulai suatu acara atau pidato. 5, ketika memulai suatu pekerjaan. Waktu mengucapkan salam yang tepat ditunjukkan oleh nomor A 1, 2 dan 3, B 1, 2 dan 4, C 2, 3 dan 5, D 2, 4 dan 5. Jawaban yang benar adalah iya, yaitu ketika bertemu teman, saudara. Yang 2, ketika bertemu dan berpisah. Dan yang keempat adalah ketika memulai suatu acara atau pidato. Soal nomor 5, memberikan keamanan dan ketentraman kepada hati manusia. Hal ini membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat A. Al-Latif, B. Al-Azim, C. Al-Mu'min, D. As-Salam. Jawaban yang betul adalah ya, C. Al-Mu'min. Nomor 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha sejahtera. Dia tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama A. As-Salam, B. Al-Mu'min, C. Al-Ghafur dan D. Al-Latif. Ini kata kuncinya adalah maha sejahtera, yaitu ditunjukkan oleh ya, A. As-Salam. Nomor 7, berikut yang bukan termasuk bentuk keteladanan terhadap Asmaul Husna As-Salam adalah: A. Membiasakan mengucapkan dan menjawab salam. B. Mewujudkan rasa aman di lingkungan sekitar. C. Bersikap baik. D.
ramah dan tidak menyakiti orang lain. D. Tidak tertib saat bersepeda di jalan. Jawabannya adalah iya, C. Tidak tertib saat bersepeda di jalan. Ini yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk. Ya. 8. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. 2. Selalu menyapa dengan salam jika bertemu. 3. Selalu meminta perlindungan kepada Allah. 4. Selalu berbakti kepada orang tua. Contoh pengamalan sifat Allah Al-Mu'min ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 3, B 2 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 4. Jawaban yang betul adalah iya, A 1 dan 3, yaitu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan selalu meminta perlindungan kepada Allah. Nomor 9, Diva adalah siswi kelas 4. Diva selalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Nilainya selalu bagus. Tak heran jika Diva selalu menjadi juara di kelasnya. Dalam hal ini Diva sudah mengamalkan sifat Rasul, yaitu A. Fatonah, B. Amanah, C. Tabligh, D. Syuting. Jawaban yang betul adalah iya, Fatonah. Nomor 10, salah satu sifat mustahil bagi Rasul adalah A. Kitman, B. Syuting, C. Amanah, D. Fatonah. Sifat mustahil apa? Iya, A. Kitman. Nomor 11, perhatikan tabel berikut. Nomor 1, Nabi Nuh alaihissalam. A. Tongkat menjadi ular. 2. Nabi Isa alaihissalam. B. Dapat berbicara waktu masih bayi. 3. Nabi Ibrahim alaihissalam. 4. Nabi Musa alaihissalam. 5. Nabi Daud alaihissalam. Selamat dari banjir dengan kapalnya. D. Mempunyai suara merdu. E. Dibakar api tidak mempan. Pasangan yang sesuai antara Nabi dan keistimewanya adalah A. 1A 2C 3B 4E 5D, B 1B 2C 3A 4D 5E, C 1C 2B 3E 4A 5D, D 1D 2B 3D 4E dan 5D. Jawaban yang betul adalah ya, C 1C 2B 3E 4A dan 5D. Soal nomor 12, Nabi dan Rasul mendapatkan wahyu dan mukjizat yang tidak diberikan kepada setiap orang. Kalimat yang sesuai pernyataan adalah A. Mukjizat merupakan kekuatan super. B. Kitab yang dibawa Nabi dan Rasul ditulis berdasar hasil pemikiran. C. Wahyu dan mukjizat adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Nabi dan Rasul dapat hidup kekal. Jawaban yang betul adalah ya, C. Wahyu dan mukjizat adalah pemberian Allah. Nomor 13, berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri orang munafik. Bukan termasuk ciri-ciri orang munafik adalah A. Jujur dalam berdagang. B. Sering ingkar janji. C. Mengkhianati amanat. D. Suka berbohong. Jawaban yang betul adalah iya, jujur dalam berdagang. Berikut ini yang bukan, ya. Pertanyaannya adalah yang bukan. 14, Fahmi mempunyai teman bernama Fulan. Sifat yang tidak disukai Fahmi terhadap Fulan yaitu sering berbohong. Sebagai teman, sikap yang seharusnya dilakukan adalah A. Menjauhinya karena melakukan perbuatan dosa. B. Menasihatinya bahwa berbohong itu merupakan awal dari seluruh dosa. C. Meninggalkannya agar tidak terpengaruh. D. Tidak menjadikannya teman lagi. Jawaban yang betul adalah ya, B. Menasihatinya bahwa berbohong itu merupakan awal dari seluruh dosa. Nomor 5, orang munafik hidup bersama orang beriman. Di masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak terjadi kekacauan karena ulah orang-orang munafik. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab
terbunuh karena ulah orang munafik. Orang munafik tersebut disebut dengan A. Munafik amali, B. Munafik akidi, C. Kekufuran, D. Murtad. Jawaban yang betul adalah ya, B. Munafik akidi. 16. Akibat buruk dari orang yang memelihara sifat munafik adalah A. Mendapat julukan orang bermulut dua, B. Menjadi lemah dan mudah terserang penyakit, C. Cita-cita yang diinginkan akan tercapai, D. Sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jawaban yang betul adalah ya, D. Sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nomor 17. Abu Bakar merupakan sahabat yang pertama kali membenarkan dan mempercayai Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut menunjukkan bahwa Abu Bakar mempunyai sikap A. Setia kawan, B. Menasihati teman, C. Abai terhadap teman, D. Mempercayai teman. Jawaban yang betul adalah ya, B. Mempercayai teman. Nomor 18. Abu Bakar adalah sahabat yang rela berkorban. Ia menemani Rasulullah SAW meskipun sedang dalam kejaran kaum kafir Quraisy. Peristiwa tersebut terjadi ketika A. Permulaan dakwah, B. Hijrah, C. Pembebasan Makkah, D. Isra Mi'raj. Jawaban yang benar adalah B. Hijrah. Nomor 19. Perhatikan tabel berikut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Adab bertamu. Apabila pintu terbuka langsung masuk. Mengucapkan salam. Bertamu tidak lebih dari 3 hari. 4. Meminta izin. Dan 5. Bertamu di dalam hari. Bertamu di malam hari karena penting. Adab bertamu yang benar ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 5, B. 1, 2, dan 3, C. 2, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 4. Jawaban yang betul adalah iya, D. 2, 3, dan 4. Mengucapkan salam, bertamu tidak lebih dari 3 hari, dan yang terakhir adalah meminta izin. Nomor 20. Perhatikan tabel berikut. Adab bergaul terhadap teman. 1. Tidak menghina. 2. Tidak pelit kepada teman. 3. Menuruti segala perintah. 4. Tidak meremehkan. 5. Saling memaafkan jika berbuat salah. Adab bergaul terhadap teman sebabnya teman sebaya pada tabel di atas ditunjukkan oleh nomor A. 2, 3, dan 4, B. 2, 3, dan 5, C. 1, 2, dan 3, dan D. 1, 2, dan 5. Jawaban yang betul adalah ya, D. 1, 2, dan 5. Tidak menghina, tidak pelit kepada teman, dan saling memaafkan jika berbuat salah. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Kalimat salam berfungsi sebagai sapaan sekaligus titik-titik-titik. Sebagai apa? Sekaligus doa kebaikan. Nomor 22. Menebarkan salam berarti menebarkan titik-titik antar manusia. Jawabannya adalah kasih sayang. Nomor 23. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Mu'min, yang artinya Al-Mu'min artinya ya, Maha Pemberi keamanan. Nomor 24. Ketika meminta keamanan di rumah maupun di jalan, kamu berdoa dengan menyebut titik-titik-titik. Jawaban yang benar adalah Al-Mu'min. Setiap muslim, nomor 25, wajib beriman kepada Nabi dan Rasul karena termasuk rukun titik-titik-titik. Jawabannya adalah iman. Nomor 26. Nabi yang ditelan ikan dan berada di perutnya selama 3 hari adalah ya, Nabi Yunus alaihi salam. Nomor 27. Jujur dalam perkataan dan perbuatan dapat menghindarkan kita dari sifat titik-titik-titik. Jawaban yang betul adalah iya, dusta atau bohong. Nomor 28.
orang munafik ketika beramal mengharapkan titik. Jawaban yang betul adalah iya, mengharapkan pujian. Nomor 29, bertamu merupakan salah satu cara untuk mempererat titik. Jawaban yang betul adalah persaudaraan. Nomor 30, ketika sahabat karib menyinggung perasaanmu, harus bersikap titik. Harus bersikap memaafkan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 31, mengapa kamu harus mengucapkan salam jika bertemu dengan teman atau gurumu? Jawabannya adalah karena salam merupakan ucapan doa kebaikan yang disampaikan seorang muslim kepada muslim yang lain sebagai sapaan ketika saling bertemu. Nomor 32, sebutkan 3 contoh pengamalan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat as-salam dalam kehidupan sehari-hari. 3 contoh yaitu mengucapkan dan menjawab salam kepada sesama muslim, selalu bersikap baik dan ramah, menciptakan rasa aman di lingkungan sekitar, berteman dengan siapa saja, menolong orang yang membutuhkan bantuan, menjalin ukhuwah Islamiyah, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Nomor 33, sebutkan 5 rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 34, sebutkan cara menghindari sifat munafik, yaitu menyadari bahwa nifak sangat besar bahayanya, menjaga lisan dalam berbicara, tidak mudah mengumbar janji, dan menepati ketika berjanji. Nomor terakhir yaitu nomor 35, apa yang akan kamu lakukan ketika bertamu kemudian ada tamu lain yang datang? Jawabannya adalah ketika kita harus berdiri menyalaminya, kemudian kembali duduk sebagai bentuk penghormatan. Sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.